Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Salam satu hobi kalau sudah hobi mau gimana lagi. Oke ya guys ya, selamat datang di YouTube channel Long BBC ya. Dipuja tidak terbang, dihina pun tidak tumbang. Nah guys ya, dalam video kali ini aku mau ngobrol-ngobrol atau mau podcast bullshit lagi guys ya. Dan kali ini podcastnya itu bersama seorang joki guys ya. Joki event guys ya. Seperti apa pandangan kalian tentang joki event itu guys ya? Oke guys ya, langsung saja kita tonton videonya guys. Nah, Mas Andre ini kan salah satu player yang kenal langsung ya. Langsung ketemu. Waktu itu aku lupa ya Mas. Di rumahnya Mas Kresek atau di mana ya? Pertama kali ketemu ya? Di kontrakannya Mas. Kalau di rumahnya Mas Kresek itu bukan sama saya. Sama satu lagi lah pokoknya itu anak KM. Ontel ya? Iya. Bukan ontel. Siapa sih itu? Becak. Bukan. Itu bukan orang Jawa bukan orang Jawa semua, Mas. Siapa sih itu? Anak Pasuruan sini loh orangnya itu dulu itu. Mas apa ya? Lupa, Bu. Pokoknya kayaknya itu kita itu sama Mas Codot ya. Mas ya, di kontraknya Mas KM sampeyan ya, terus ada temen aku juga kayaknya. Nah, waktu itu saat kita kenal Masnya itu sudah tahu belum Mas? Belum tahu. Soalnya baru main itu. Baru main. Atau mungkin saya bisa nebak situ main gara-gara Mas KM mungkin ya. Dulu itu Mas, itu pertama itu versi 361 Mas. Ya. Nah, itu kan sebelum kenal Kresek, itu saya kenal Mas Jiraya dulu. Main SHD, masih rame-ramenya SHD. Nah, itu ketemu, kenal Mas Jiraya, terus kan si Kresek itu kan sering buka room main HD. Aku masukin lah di situ. Nah, di situ dia tanya-tanya, ternyata satu kota sama saya. Nah, dimasukin lah ke KM saya sama dianya. Satu kota atau satu kampung, Mas? Satu kota. Berarti agak jauhan ya rumahnya ya? Ya lumayan lah, dibilang lumayan jauh lah, lumayan. Mungkin sekitar 3 kiloan. 3 kilo, 5 kiloan. Karena waktu itu saya malah berpikir itu situ tuh tetangganya gitu loh. Enggak, jauh Mas. Itu pas ke kontrakannya Mas Nong, itu pun ketemuan di rumah sakit Delta Surya. Oh, iya. Berarti aku salah mengira ya. Berarti kenal sama Mas Kresek juga di game situ, bukan secara langsung ya? Nah, di game. Di game itu pun ya kenal ontel, kenal kecubung, itu kenal semua jadinya. Nah, waktu diajak ke tempat aku, Mas KM ngomongnya apa, Mas? Ya ngajak, ayo main ke rumah saya nggak tahu kan, Mas siapa Mas? Ya main busit yang pernah ke rumah saya gitu. Oh yang kemarin itu, iya. Udah ayo gitu. Sebenarnya kan memang nggak tahu Mas. Ya kan ya yang saya kenal kan ya kresek saja sama Mas Jiraya, sama ya anak-anak KM kan. Kalau Mas kan belum tahu, belum kenal gitu kan. Ya, belum kenal. Nah, waktu itu kan berarti Mas itu pertama kali masuk grup berarti grupnya Jiraya ya? Grup CBR ya? Atau grup mana, Mas? KM dulu, tapi kenalnya itu Mas Jiraya. Tapi masuk KM di dulu. Oh, kenal Jiraya terlebih dahulu, tapi pertama kali masuk grup malah grup KM. Apa Mas Jiraya tidak mengajak ke grupnya, Mas?
sebelumnya itu kan ya memang gimana ditawari Mas, Hmm. tetapi ya kan itu kan sepi gitu loh Mas, sepi. Sepi maksudnya sepi itu kan ya ada beberapa yang main, ada yang enggak. Jadi ya grup itu sepi. Cuma ya kalau yang main ya bisa dihitung lah. Enggak rame kayak dulu diceritakan Mas ya. Mas Raya itu 3-0 sampai ke 3-5 itu kan. Oh, Rata-rata kan pemain los semua soalnya Mas. iya. Berarti situ waktu diajak itu menolak karena sepi itu ya? Bukan saya menolak, Mas Jirayanya yang nggak memberikan. Sebenarnya dia itu bilang mau masukin tapi sepi gitu loh Mas. Saya bukan menolak. Oh, berarti Mas Hidayat itu sebenarnya mau masukin, cuman karena grup sepi, untuk apa sih gitu mungkin ya? Nah, betul Nah, ya. kenapa kok malah tidak berpikir siapa tahu dimasukin situ menjadi rame gitu enggak ya? Enggak, tapi ya memang waktu itu memang sepi Mas. Pas saya masuk ya juga sepi. Jadi ya habis dari situ saya masuk kan, memang sepi. Habis itu ya sepi memang enggak. Ya yang paling ya blog gitu aja Mas Jiraya gitu. Karena mungkin ini ya sudah mulai tidak bermain ya mungkin ya. Bisa jadi itu Mas ya mungkin karena kesibukan pekerjaan atau kesibukan dari yang lain kan juga kita kan nggak tahu Mas kalau untuk itu kan. Karena kalau dari beberapa player terutama yang masuk di versi-versi yang mulai ada otomatis apa manualnya itu kan Ya kebetulan waktu adanya corona. ya betul itu ya baru-baru 361 itu Mas. Dari Iya. main plus itu kan biasanya top speed itu kan langsung di main plus itu kan bisa Mm-mm. langsung ternyata di 361 kan harus ke manual H biar nggak drop speed habis top speed itu. Atau masnya mungkin salah satu player yang kenal game ini karena corona itu apa namanya jenuh di rumah lalu iseng-iseng cari game gitu atau Ya apa? iseng-iseng aja Mas. Tapi Iseng-iseng aja saya. tapi bukan bukan karena waktu corona itu kan? Kan ya iseng-iseng aja daripada gak ngapa-ngapain gitu Mas, maksudnya cari kesibukan lah Lah kok habis kerja. Lah kok nyantolnya di Busit, Mas? Kan banyak game lain. Ya mungkin menariknya untuk itu kan game busit ya mungkin pushnya itu menariknya itu. Kan waktu mencari pasti kan pakai kata kunci kan. Bus, mungkin ya. Iya. Pakai kata kunci bus kan. Nah, mungkin Mas ada ini dong kesukaan sama bus gitu, Mas. Ada sih, Oh, dulu memang itu ada. memang rata-rata seperti itu sih ya. Banyak suka sama bus. Cuman di Sidoarjo kan tidak dilintasi bus, Mas. Ya, makanya itu ya rata-rata bus pariwisata Mas kalau di sini kan. Nah, Iya. kalau ke bus akap itu jarang. Rata-rata ya pariwisata. Iya. Yang menarik apa, Mas? Menarik apa ya Mas? Kalau menarik sih enggak ya. Waktu menarik ya waktu eventnya BTS BTS yang kemarin event Tronton itu aja sih yang menarik Mas. Oh, berarti BTS situ bisa dibilang kan masih baru main, Mas. Iya Kalau memang. ya event BTS kan berarti kan situ kan baru main, belum lama main lah. Oh, Iya baru itu ya itu kan waktu itu kan saya nggak ya ditawari Mas sama ya anak salah satu ya kan itu kan ditawari ya udah ikut itu pakai di Luput. Nah itu pakai di Luput situ kan ya udah nggak lolos kan itu uh, kan saya itu kan daftarin Mas Jiraya pakai di Dara. uh-uh. Nah di Dara itu kan terus Mas Jiraya nggak bisa main apalagi Matra kan. Nah Uh-uh.
nggak bisa, terus saya yang mainin itu mas. Dari awal sampai semifinal itu saya. Kebetulan podcastnya nyambung ini mas. Kemarin malam Sabtu aku podcast sama panitia. Pucuk rembung. Ya, iya. Bahkan jurinya itu ngomong panjang lebar masalah event SBS itulah. Nah, sekarang mungkin pengalaman situ sama event itu gimana, Mas? Ya banyak mas, kalau untuk pengalaman itu banyak, terutama di aspal mas. Dari event itu saya belajar dari kesalahan. Kan harus memang seperti itu. Orang belajar dari kesalahan kan mas. Nah dari event itu saya itu belajar. Soalnya bahwa waktu event BTS itu kalau nggak salah itu kan nginjak garis potong poin. Nah, di situ kan itu pernah saya nginjak garis itu kena potong. Terus di situ kan belajar mas dari pengalaman itu. Sebelumnya itu kan ya asal aspal gitu kan, tapi nggak tahu itu garis itu gimana kan, nggak tahu lah. Dari event itulah saya belajar kalau harus main itu di dalam garis, jangan sampai keluar garis. Nah sampai sekarang itu ya versi sampai 371 lah itu saya terapkan, masih tetap seperti itu mas. Masih ya memang masih belum sempurna, dibilang belum sempurna tapi belajar. Berarti memang ada efek positifnya ya dari event SBS BTS. Ya. Iya. Nah, tadi waktu Mas ngomong mendaftar pakai ID luput, ya kan? Ya, itu kan luput dari KM mas, memang dari KM. Mewakili KM. Itu pun grupnya grup neraka mas. Mapnya tuh, mapnya itu kencang-kencang soalnya HP saya, tahu sendiri waktu ketemu mas HP-nya gimana ya kan, tahu sendirilah. Iya. Itu angkat tangan ya gimana namanya, game kalah menang udah biasa ya kan. Nah dari situlah rezeki-rezekian lah gitu ya. Memang itu sampai 2 kali pertemuan itu saya gugur. Nah, ketemu ya 2 pertemuan gugur. Terus ya di situ saya lah yang ngejokin ID Dara itu. Alasan ngejokiin. Ya jadi mohon maaf nih ya. Kemarin aku juga sama Mas Pucuk ngebahas masalah joki-jokian. Ya. Alasan ngejokiin apa Mas? Mungkin siapa tahu apa pendapat aku sama Mas Pucuk Rebung tentang masalah menjokiin orang ini mungkin sama. Alasan sama itu, sama orangnya. Di sini waktu zaman itu mas, itu kan waktu itu saya ngejokin pakai Lidara. Itu satu, karena spek HP-nya Mas Jiraya itu di bawah saya, masih tinggian saya sedikit lah. Mas Jiraya itu pakai Xiaomi berapa, saya pakai Samsung A51. Lah, namanya Mas Jiraya itu 4, saya 6. Nah, Mas HP karena tidak mumpuni, apalagi yang pertama Sumatera, tahu sendiri Mas, 361 Sumatera gimana? Ya kan? Itu lama kan? Lama banget ya. Kalau Surabaya sih nggak ada masalah Mas. Sumatera, tahu sendiri Sumatera itu udah lag, pasti udah lag. Wong saya aja lag, apalagi yang Mas Jiraya yang speknya di bawah saya kan. Nah, terus yang alasan kedua itu jamnya mas. Jamnya itu kan mainnya jam 10. Iya kan? Sedangkan Jiraya Nah, jam 12 mas. Nah di situ kan selisihnya ya jauh lah mas. Dikira Mas Jiraya waktu itu kan dimulainya antara jam 8 jam 9 masih bisa lah main 1 kali ya kan. Nah ternyata enggak, apalagi waktu itu Dara main yang terakhir mas. 12:30 mas. Di sana kan berapa mas, kan juga kasihan lah. Mas Jira juga kan bekerja, maksudnya kan jangan sampai lah meninggalkan pekerjaan demi game kan gitu mas. Jadi berarti kemarin pendapat aku sama Mas
pucuk rebung, alasan yang kedua ini nyambung. Ya. Iya. Ya, ya dua itu alasannya mas. Memang ya gimana? Kalau memang nggak apa jamnya itu sama, ya kan? Kalau HP memang kan semua itu kan berbeda rezeki, beda punya HP ya kan? Nggak ada masalah kalau itu. Kalau jamnya itu loh mas, jam tayang buat main kan nggak bisa ditentukan itu. Apalagi di sana itu kan bekerja, bukan main kan gitu mas. Tapi masnya waktu ngejokiin ketahuan nggak mas? Sebenarnya itu nggak ada yang tahu mas. Hmm. Tapi selesai event saya kasih tahu semuanya. Solar, pucuk semuanya saya kasih tahu. Gundam sudah saya kasih tahu. Oh berarti masnya fair gitu ya, ngasih tahu. Ya Terus sama itu juga. tanggapan mereka? Ya gimana ya ketawa-ketawa saja mas. Waktu masnya ngomong pengakuannya menjadi joki, respon alasan mas apa? Alasannya? Ya seperti itu. Ngomong. Ya alasannya sih nggak ada mas. Soalnya nggak ada pertanyaan buat alasan ya kan. Ya cuma saya yang ngejokin ID ini gitu. Soalnya yang ID ini itu jamnya udah selisih 2 jam gitu. Tapi saya waktu itu jelaskan semuanya kok. Ini ID-nya sebenarnya daftar ini buat Mas Jiraya, tapi jamnya itu di sana selisih 2 jam. Gitu. Sudah saya kasih tahu ke Gundam itu kalau nggak salah sama Solar waktu itu. Tapi waktu itu dari panitia tahu apa tidak kalau Dara itu Mas Jiraya? Nggak tahu kan? Nggak tahu itu nggak tahu kalau itu. Berarti tahu dari situ ya. Mereka semua Ya. tahu dari situ. Terus respon dia apa? mas, apa mas jawabannya mas? Ya gimana ya, ketawa-ketawa saja mas. Apalagi Gundam itu kan ngeprank gitu. Terus Solar sama Pucuk juga seperti itu. Makanya waktu di komenannya Mas Nung waktu podcastnya Paman itu kan disebut itu Dara itu kan. Iya. Itu. Selain event SBS, ikut di mana lagi mas? BTS mas, SBS saya nggak ikut mas. Oh iya maksud aku selain di event BTS, event mana lagi mas? Itu event apa waktu itu? Ada lah mas itu event 2 kali saya main itu finish nomor 1. Sebenarnya finish nomor 2 mas. Tapi lupa screenshot jadi nomor 4. Nah, sebelum BTS itu eventnya siapa lupa saya pokoknya. BMF. Bukan sebelumnya BMF ada kok. Nggak, lupa aku namanya itu eventnya apa. Pokoknya udah lama itu. Sobat. Bukan. Itu eventnya itu busnya itu acak mas. Itu HD, SHD, Tronton. Nah waktu itu kan saya kan waktu itu kan masih bisa main SHD. Tronton kan belum bisa mas. Nah, apalagi SDD kan belum bisa sama sekali. Udah gimana ya rezeki-rezekian kalau memang lolos ya alhamdulillah ya enggak ya. Namanya game ya kan mas. Kita kan nggak tahu rezekinya itu di mana kan gitu kan nggak tahu mas. Untung-untungan. Nah itu. Nah berarti sudah memiliki 2 kali ikut di dalam event. Mungkin ya. ada kalau mas menilai mungkin ya kekurangan dari panitia apa mas? Dari event yang mana dulu mas? Event yang mana? Event yang BTS dulu. Kalau event BTS itu sudah mantep lah. Ya, maksudnya itu tentang bermain aspal yang benar itu kan bisa dikasih tahu semuanya lah biar buat contoh yang mereka mainnya itu ya masih ya dibilang kurang itu kan bisa buat contoh nantinya itu mas. Itu yang seharusnya player lain itu bisa membaca seperti itu mas. Jadi ya nggak asal main
Misalkan judulnya tuh Tronton Aspal, tapi mainnya bukan aspal seperti gitu, Mas. Kan banyak sekarang, Mas. Bukan sekarang, dari versi 361 lah sampai 371 itu udah saya sering tahu. Itu apalagi pernah, Mas, itu kan pernah, ya memang ya jauh, dibilang jauh nggak jauh. Itu di Rengat ada yang motong, ya kan lucu gitu loh. Nah, itulah yang menjadi kontroversi balap aspal dari dulu itu seperti itu, Mas, memang. Cuman kan kita kan, Ya. kalau aku menyikapi yang seperti itu, aku gini aja, dia terlalu nafsu Nah, mengejar aku, itu. atau dia terlalu nafsu ketika aku kejar, gitu aja. Kalau aku menilainya Ya, nggak gitu loh. nggak yang lain-lain lah. Mungkin kan karena ya mabar terkadang kan gitu, Mas. Memang tegang ya toh. Ketika dikejar atau mengejar itu memang ada tegang, cuman ada juga yang disengaja biar cepet, ya kan. Itu Ada bisa juga jadi, yang Mas. tanpa sengaja. Itu kalau tanpa sengaja sih nggak ada masalah, Mas, ya kan. Nah, Hmm. pasti kalau nggak sengaja, pasti kalau nggak sengaja itu kan sedikit lah. Dibilang itu kan ya bablas sedikit ataupun nginjak sedikit nggak ada masalah. Kalau ini kan motong, Mas. Motong berarti kan sengaja, berarti kan bukan ketidaksengajaan, itu berarti sengaja. Kan gitu, Mas. Nah, Ya gitu, banyak. mungkin cara kita menyikapinya ya, dia terlalu nafsu, itu aja. Nah, iya. Itu terlalu nafsu dan itu, Mas, apa ya namanya itu, jiwanya itu masih jiwa pengen yang dibilang itu paling banter ataupun yang paling ya dibilang wow lah, yang kan seperti Iya. itu, pengen pengen namanya itu tinggi gitu kan, Mas, kan gitu kebanyakan player itu. Kalau di versi sekarang untuk menunjukkan skill memang sulit, Mas. Ya memang Beda kalau di sekarang. versi 361 ke bawah, untuk menunjukkan skill itu bisa dibilang itu mudah. Ya. Kenapa bisa bilang gitu? Bolehlah kita diblong di dalam map. Iya Iya, toh. Kan kecepatan mobil kan, kita masuk ke sama. dalam kita masuk ke dalam map kecepatan semisal 150, ya keluarnya ya 150. Ya kan? Dan kebetulan ketika yang memakai loading mapnya cepat 140, dia masuk kan bisa kesusul, Mas. Bisa kesusul. Nah dari situlah bisa menunjukkan skill. Kalau di versi ini saya rasa itu nggak bisa. Kalau iya, Mas, kalau untuk yang dari versi 361 itu kan saya dikasih tahu Mas Jiraya, itu maksudnya itu inspirasi lah, inspirasi. Waktu itu kan saya Mas Jiraya memang HP-nya udah di bawah lah, bukan 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 bagus lagi, di bawah ya kan. Nah dari situ saya inspirasi Mas Jiraya. Inspirasinya itu gini, Mas, apa, kalah di map nggak ada masalah, yang penting di lintasan. Permainan bukan di map tapi di lintasan. Nah dari situlah saya belajar terus cara nikungnya itu biar nggak lambat, gimana haluannya, disitulah saya belajar itu, Mas. Kalau pandangan Mas sama orang yang sering mengatakan, wih loadingnya cepet, wih loadingnya setan, gitu kayak gimana, Mas? Kalau Tanggapanmu? itu kalau itu ya gimana, Mas, rezeki kan nggak tahu, Mas, ya kan. Maksudnya itu kan karena kepentingannya. Nah di situ kan rezeki memang beda-beda. Tapi kalau ada yang bilang seperti itu, ya gimana caranya kita itu kalah di map tapi bisa mengejar nggak jauh dari loading map itu, di lintasan lah intinya itu, Mas. Nah, Kalau boleh jujur, kalau aku dulu malah gini, Mas. Loading mapku lambat. Tapi aku malah dibully, Mas. nah Dalam itu dalam ya. artian, dibully itu gini, kamu mempermainkan aku. Diblok di dalam map, nyalip lagi di lintasan. Gitu, seolah-olah dia tuh mau mengatakan, apa ya bahasanya ya, aku kalau ngomong juga nanti dibilang sombong ya.
Jadi seolah-olah dia itu kesel dengan aku gitu ya. Sudah dibilang di dalam map, tapi nanti nyusul lagi di lintasan. Jadi aku sering banget dibully seperti itu, Mas. Ah, kamu Ya ngerjain aku begini. itu udah sering Mas, kalau itu Mas versi 361 main SHD itu sering saya. Itu 361 tronton. Kalau SHD ya kan itu sering seperti itu kayak Mas itu sama saya. Kalau tronton saya itu pernah diblok Mas, tahu sendiri ya. Itu HP saya itu gimana kan ya kan. Diketawain Mas, diblok 5 bus, diketawain saya. Itu pernah Mas. Iya. Ah, Ih. satu banget itu saya gini, ketawain. Saya gini, oke lah nggak apa-apa kalah di map, yang penting menang di lintasan. Saya overtake di lintasan meskipun kalah di map. Saya Iya. prinsipnya seperti itu Mas. Kalau aku tidak pernah mengeluh, ah mapmu cepet, mapmu Nah itu ini. Enggak. Cuman mereka justru yang malah mengeluh. Mengeluhnya gini, yang mungkin seharusnya lagi seru-serunya, gitu kan. Kok malah ngeblok dengan enteng di dalam map, gitu loh. ya Ini mereka itulah. sangat sangat menyayangkan. Apa bilang ganti kayak HP-mu, YouTuber kok HP-nya kayak gitu. Ya itu Mas. Itu makanya itu aku dikasih tahu Mas Jiraya seperti itu, kasih tahu inspirasi maksudnya itu, motivasi seperti itu. Makanya saya terapkan itu Mas. Meskipun saya kalah di map, yang penting di lintasan saya bisa overtake. Tapi ya tetap di jalur aspal, maksudnya itu enggak apa ya, Enggak. tidak kayak itu Mas. Eh, menodai lah tentang keaspalan gitu, maksudnya tetap di jalur aspal. Maksudnya enggak curi-curi lah, curi-curi kan gitu Mas. Kalaupun kelewatan ya hal wajar. Gitu. Ya, ya. Namanya kan nggak sengaja kalau kelewatan itu Mas. Beda lagi kalau memang niat motong kan gitu. Berarti bisa dibilang masnya itu yang ngajarin itu Mas Jiraya ya. Iya, itu dari SHD. Itu perpindahan personeling itu Mas Jiraya memang yang ngasih ngasih tahu. Ngasih tahu itu gini Mas. Bukan belajar di lintasan bukan Mas. Cuma beliaunya itu ngasih saya itu kayak omongan begini, nikungnya itu kayak gini. Nah, terus saya suruh nerapin sendiri. Nah, terus saya kasih tahu ke Mas Jirayanya, saya dapat sekian Mas di tikungan ini. Nah, itu masih kurang dari itu, bisa lebih. Saya coba lagi. Itu sering komunikasi sama Mas Jiraya sampai main tronton. Tikungan ya saya sama Mas Jiraya itu Mas. Jadi nikung kalau dapat sekian kurang. Nah, misalkan saya dapat 94, Mas Jiraya 93. Mas Jiraya cari tahu gimana bisa nikung lebih kencang dari saya. Misalkan dapat 95 gitu, Mas. Jadi saya sama Jiraya itu dulu memang saya belajar ya, dari situ saya komunikasi buat apa ya, beradu, bukan maksudnya itu menaklukkan tikungan itu loh Mas. Mana yang lebih kencang? Ya sharing. Sharing. Ya. Ya. Tukar trik lah jadinya ya kan. Sambil ngopi Mas. Oh iya siap. Makanya dari situlah saya belajar itu Mas. Banyak. Dari tikungan-tikungan itu saya belajar ya, sharing lah sama Jiraya itu. Makanya ya sampai sekarang ya masih lah. Apakah termasuknya Mas Jiraya salah satu player yang dikenal di Busit? Pertama kali kenal gitu? Iya Mas Jiraya. Pertama kali kenal sama Jiraya juga? Iya. Pertama kali Mas Jiraya, baru Kresek gitu. Habis Kresek itu terus kenal siapa lagi tuh ya? Ya lingkungan KM lah di situ, terus kenal sama siapa itu? Irek. Irek ya Mas, ini Dino. Dino. Ya betul Mas Dino. Itu pernah main Los HD Mas. Saya kan nyamar. Dikira saya player lama Mas. Soalnya dia nggak bisa ngejar saya. Saya kan baru main. Kok malah banyak lah yang dibilang itu saya player lama. Padahal saya main di versi 361 Mas. Kan versi 361 masih ada Los HD ya kan. Masih ada ya kan. Meskipun nggak banyak lah itu kan ya sedikit. Namanya belajar ya saya masukin aja semua Mas.
Karena gini Mas, kayak di versi 361 bisa dibilang kan entah itu player lama, entah itu player baru kan semuanya beradaptasi Mas. Iya. Adaptasi sama persneling, ya kan? Iya. Iya, banyak yang player lama menjadi kelihatan nggak bisa main di versi itu karena belum terbiasa dengan persneling itu. Iya, betul Mas. Salah-salah ngoper gitu kan. Apalagi kalau di waktu itu kan mau memakai persneling main, apa yang main plus itu kan juga ada pertimbangannya juga, Iya. ya kan? Nanti nggak bisa top speed ya kan? Top speednya Iya. nanti ketika masuk mau mulai ngegas lagi tekor kan, tekor banyak kan harus mulai dari persneling satu ya kan. Akhirnya kan Iya, pada betul. ke persneling yang manual H. Nah, Nah, dari itulah pada beradaptasi dengan manual itu. Jadinya yang ya, player baru sama player lama hanya bedanya itu kalau player lama sudah hafal sama tracknya gitu kan. Kalau player baru kan belum hafal, bedanya di situ. iya Mas. Oh ya, itulah. Ya, ya dibilang player lama banyak lah Mas yang dibilang saya player lama. Tapi ya gimana? Saya jawab baru nggak ada yang percaya kan repot juga gitu loh Mas. Jawabnya kayak gitu nggak percaya. Ya udahlah diem aja kan. Ya namanya gimana? Nggak percaya kan gitu. Ya kalau mabar ya dulu itu ya sering main ya di CBR sampai sekarang lah Mas main juga itu ya sama CBR itu kan sekarang itu kan ada Mas Him, Mas Paitun, Mas Cosmic gitu kan, El Mas Black. Himpa itu maksudnya. Ya, itu di CBR itu ya main ya ya waktu itu sama Mas main juga kan ya sama Nana CBR itu. Itu istri nggak pernah ngeluh Mas. Istri saya kalau istri saya sih enggak Mas aman kalau itu ada yang lu cuma ya kalau mainnya terlalu larut malam sampai jam 2 ya cuma disuruh masuk saya kalau main itu kan di luar rumah Mas maksudnya di dalam teras. Oh, nggak di dalam rumah. Enggak Mas kalau dalam rumah kan berisik takut nantinya. Iya, ya maksudnya biar nggak ganggu istirahatnya istri sama anak kan gitu mas. Nah, sekarang kan musik kan udah banyak perubahan ya. Iya, Kayaknya Mas dulu tuh tilet mania ya kan? Pakai tilet ya, dulu kayaknya itu. bulat mas, tetap bulat sampai sekarang bulat. Dari dulu. Iya, Oh. dari ketemu mas itu ya bulat. Oh, kan sudah ada perubahan ya seperti grafik. Kalau grafik kan kalau aku bilang ada perubahan lah. Entah itu dari tekstur aspalnya, efek-efek menginjak tanah gitu kan. Nah, menurut Mas, itu gimana Mas? Maksudnya pengalaman situ dari versi 3.6 sampai 4.03 ini yang kan memiliki perubahan yang signifikan lah bisa dibilang ya kan di versi ini. Menurut situ kayak gimana Mas? Semakin bagus atau tidak bagus atau mungkin ada salah satu tekstur atau item yang tidak nyaman Mas? Kalau menurut saya sih dari 371 lah. Dari 371 sudah bagus mas. Cuma kendala di loading map. Cuma itu aja sih ya. Nah, kalau untuk Terus? yang sekarang itu sudah bagus mas. Bagus malah lebih bagus sekarang daripada 371 itu cuma kendala satu di loading map. Cuma itu aja mas. Loading map. Iya, iya. Berarti Kan numpuk mas. eh, banyak player yang mengatakan kendala hanya di loading map, Iya. ya kan? Tapi kenapa tidak dibenerin gitu loh? Nah itu. Dari 371 itu udah gimana mas? Kendala dari loading map. Coba itu versi sekarang loading mapnya
samain kayak 361 lah sama setir piletnya. Itu rame lagi tuh Mas. Tiletnya udah nggak usah dibenerin, loading mapnya aja udah. Nggak banyak kok, udah loading map aja udah. Ya kemungkinan kan gitu Mas, mungkin saja ya kan, namanya kan nggak tahu, kemungkinan mungkin saja bisa ya dua-duanya lah biar rame lagi gitu Mas, ya kan. Kalau rame lagi kan enak lah kan gitu. Karena aku merasakan setir tilet itu masih ada delaynya, masih susah untuk dikendalikan itu. Iya, memang Susah dikendalikan. Dari versi 371 itu kan ya sampai sekarang susah Mas. Tapi ya masih konsisten itu yang bisa stabil itu ya Mas Jiraya Mas. Main setir tilet itu. Enak banget itu Mas. Kayak main bulat deh. Nah, begini Mas. Mas kan sudah ikut beberapa event dan mungkin kan sudah tahu lah kendala-kendala di dalam event itu. Ya kan? Mungkin di dalam event ada komplainan dari peserta, ya kan, peserta yang tidak terima dengan keputusan panitia, kan mungkin kan ada ya toh. Ada Mas. Kalau menurut Mas, ada delegasi gitu gimana Mas menurutmu Mas? Nah, kalau menurut saya waktu di event ya kan, BTS itu memang ada. Tetapi ya gimana, keputusan panitia itu kan sudah benar. Apalagi dia itu nginjak. Maksudnya itu nginjak tapi dia itu merasa nggak nginjak. Gitu loh Mas. Nah dari situ kan ya panitia kan gimana, panitia kan ya bisa tahu lah Mas. Maksudnya itu kesalahannya dari mana kan ya tahu lah. Kalau kita main ya kita kan asal main Mas, kan gitu. Kita berusaha semaksimal mungkin tetaplah di jalur aspal. Nah di situ ID itu komplain ke panitia bahwa dia itu nggak nginjak. Padahal di itu kan waktu event BTS itu kan kalau nginjak kesalahan video. Nah dari situ dia itu kayak nggak terima gitu kan. Nah makanya kan ada ide ini. Tapi belum didiskusikan lagi ya. Itu akan perencanaan delegasi balap busit Mas. Menurut aku sih bagus. Jadi delegasi itu maksudnya gini. Mungkin kalau di dalam MotoGP itu ada Durna. Iya. Keputusan ada di Durna, ya kan? Nah, jadi kalau adanya delegasi itu nanti setiap grup ya toh diambillah satu player, admin terutama ya. Iya. Admin terus dikumpulin, nah dibikin peraturan-peraturan gitulah. Tapi itu khusus kalau di dalam event. Jadi nanti ketika di dalam event ya pasti kan ada panitia ya kan. Nah, terus kalau panitia sudah ibaratnya mau memakai standar delegasi itu, ya kalau ada komplainan-komplainan nanti kan delegasi kan ikut. Ya, bisa itu Mas. Walaupun tidak sebagai panitia, tapi kan kalau sudah memakai standar delegasi itu, delegasi tetap ikut campur gitulah. Iya, betul itu. Menurut Mas itu kayak gimana Mas? Ya bisa Mas, bisa aja itu. Jadi enak. Jadi itu nggak dari pihak panitia, dari juga pihak delegasi itu tadi. Jadi bisa apa ya? Bisa menyatukan satu keputusan jadinya itu. Iya. Enak jadinya itu Mas. Biar nanti kayak gimana? Biar nggak kayak salah satu misalkan ada panitia temannya si A, terus membela. Nah, dari situ kan banyak suara dari panitia sama delegasi tadi itu. Nah, dari situlah nanti keputusan nanti dibulakan. Malah lebih enak itu Mas. Jadi banyak suara,
malah enak. Jadi nggak belah mata gitu loh Mas, intinya itu. Menurut saya lebih enak itu. Cuman kan kalau banyak, ya contoh aja kayak di SBS ya, kok SBS lagi, BTS ya. Ya, BTS kan cuma satu panitianya, maksudnya semua keputusan ada di satu panitia. iya, Nah, seperti itu kan justru tidak tidak banyak perdebatan antar panitia. iya, Kalau semisal banyak panitia yang ikut apa namanya, eh, mengoreksi kan, iya, ini berpendapat begini kan, jadinya kan banyak pendapat dan banyak perdebatan. iya betul. Tetapi kan di situ Nah, kan dari event BTS kemarin itu kan panitia kan dari Mas Num kan satu, tapi di situ kan memang ada CCTV ya kan, yang maksudnya yang itu. Nah, dari situ kan kita nilai itu kan videonya, maksudnya itu kan ada CCTV salah satu player A nginjak. Nah, dari situ kan sudah menyalahi aturan bahwa itu memang nggak boleh diinjak. Keputusan itu kan dari yang CCTV tadi berdiskusi gimana, nah, enak. Jadi apa ya, keputusannya itu bulat bahwa ini memang injak. Jadi ya. apalagi waktu event beres kemarin itu kan nggak pandang bulu Mas. Enaknya itu kan nggak pandang bulu Mas. Entah itu siapa. Kalau itu salah ya salah. Enaknya itu Mas. Makanya saya respect event beres kemarin itu. Maksudnya itu Iya. apa ya, kayak membuat event memang benar-benar buat main yang bermain di aspal Mas. Memiliki standar yang lebih ya kan. Nah, Kalau gitu. kalau menurut situ, oh situ nggak ikut di BMF sih. Jadinya ya nggak jadi tanya. Kalau situ ikut di BMF mungkin saya mau tanya. Nggak jadi berarti Mas pertanyaannya Mas. Berarti Mas merasa puas lah dengan panitia walaupun Mas terkena potongan ya kan, dan Ya, mendapatkan nilai positif ya kan. Berharap BTS ada event lagi. ya bisa, mungkin berharap ya, ya seperti itu. Maksudnya bukan BTS saja Mas. Ya biar jadi apa ya? Biar jadi panutan dari event-event berikutnya itu dicontoh event BTS tentang bermain di aspalnya sama peraturan-peraturannya itu. Soalnya kebanyakan saya lihat itu dari event-event kemarin, bukan ya sebelum BTS ataupun sesudah BTS itu kan banyak Mas, dari CCTV saya lihat itu banyak yang apa ya, ini biasanya itu tikungan ini rawan buat ngerumput tapi nggak ada yang jaga. Nah, di situ kan kalau event BTS itu kan tikungan ini rawan buat ngerumput, misalnya nginjak ya nyuri lah gitu kan. Nah, itu kan pasti ada yang jaga. Dari situ itu nggak ada yang jaga. Dikasih ini ya, dikasih pengawasan khusus ya di Ya, salah satu tikungan yang rawan ya. Ya ya. memang bahaya. Seharusnya kan Bagus gitu. ya. Kalau event BTS kemarin kan memang gitu. Saya lihat itu tikungan yang rawan curinya gitu kan. Kalau kalau kuat kalau semifinal, quarter final itu kan saya ikut Mas. Itu kan full record memang. Saya kan masih Hmm. semifinal, tapi nggak masuk final. Full record ya kan, ya dari situ kan banyak lah itu pelajaran. Ya mungkin lah kalau memang ada event-event berikutnya ya bisa lah dicontoh itu event BTS itu. Oke. Berarti recommended banget ya. Ya, tentang maksudnya khususnya yang bermain aspal. Jadi tahu Mas, kita nanti misalkan ada event bikinnya event apalah gitu kan. Nah, yang daftar kan otomatis kan ini kan misalkan penonton aspal. Jadi nanti tahu pasti kan harus pakai ID asli. Pasti nanti tahu mana yang biasanya orang bermain itu
aspal beneran atau main itu pernah nginjak, itu kan pasti nanti ketahuan di situ Mas, kan gitu. Dari situlah nanti kan tahu karakternya dia itu gimana, itu kan pasti tahu juga. Nah, kalau untuk kan ada banyak juga kendala yang ditakuti sama panitia. Itu adanya joki gitu loh, Mas. Nah dari situ Karena Mas. gini, Mas, panitia itu sebenarnya itu juga merasa merasa kasihan, ya toh. Merasa kasihan sama semisal aku main, ya kan, ikut terdaftar, situ yang jokiin. Iya, Kalau aku menjadi pemenang, ya toh, panitia juga merasa kasihan sebenarnya sama saya, iya, gitu kan. Nah, begitu juga kasihan sama yang jadi joki itu. Seperti hadiah, ya kan? Kan berhubungan sama hadiah sama uang, ya kan? Uangnya mungkin untuk si jokinya atau atau bahkan takutnya saja uang kan ditransfernya kan kalau aku yang menang kan ke aku hadiahnya, ya kan? iya betul. Nah, takutnya juga dikasihkan ke jokinya itu. Kan Iya, ketakutan ketakutan panitia kan seperti itu, Mas. kalau Nah, untuk kalau menurut Mas untuk menanggulangi adanya joki itu seperti apa, Mas? gimana ya? Kalau menurut saya itu kan kalau joki itu kan dari perbedaan uang, Mas. Rikotan rikotan pertama itu kan di garasi, Mas. Pasti ketahuan nanti. Di garasi itu rikotan pertama, tapi kan sama screenshotan waktu di terminal. Pasti kan misalkan saya pakai HP 1 itu record buat nanti di garasi, yang satunya buat main. Nah dari situ kan nanti ketahuan itu kan beda uang. ID kan bisa diganti-ganti, uang kan nggak bisa. Iya. Dan sebenarnya ID pun kalau mau bikin persis gak bisa loh. Bisa Mas, masih bisa. Punyaku saja ya. ID aku kan dulunya kan nong BBC, Mas. Ya, Nong BBC TM tanpa spasi, ya ya, kan? Nong nong spasi BBC TM-nya itu tanpa spasi. iya, Nah, setelah pergantian HP tidak bisa dihubungkan ke Facebook, aku memakai ID nong BBC tidak pakai TM, pakai TM tanpa spasi gak bisa. Harus spasi baru TM. iya Mas. Iya, memang nggak bisa. Misalkan HP saya memang nggak bisa kalau sama. Coba Mas ketuk satu Iya. kali, itu bisa. Hmm, Gitu. gitu. Nah, misalkan tadi kayak saya tadi, misalkan saya pakai ID Mas ya kan, di HP 1-nya. HP ya, terus kan pasti main itu kan nggak langsung Mas, pasti jeda 1 menit 2 menit. Itu diganti si HP yang si AC ini satu diganti nong aja, terus di sini nong BBC buat main. Itu bisa Mas. Ya, tapi kalau menurut aku justru itu malah bisa dilihat dari ID seri. Seri ID itu loh, Mas. Ya, tapi bisa Mas. Kalau Kan Mas ngirimin itu bisa loh Mas. Saya aja lo bisa itu pakai ID-nya Opa Angker sama persis bisa Mas. ya karena kan satu akun, ya toh. Ya, itu kan Nah, berarti kan kalau itu kan masih bisa dicurangin lah. Ya toh, kalau masalah ID ya kan karena diganti akun. kalau Nah, agar tidak bisa agar tidak bisa dicurangin di sewain joki itu ya kayak gimana, Mas? Kalau ya menurut uang saya itu 95% loh untuk menanggulangi apa joki itu tidak bisa 100%.
Tapi ya joki itu kan banyak Mas ya kan. Gimana caranya tuh bisa aja Mas. Dan gimana ya, Nah, maling aja lu bisa. Namanya maling ya, itu oke. bisa aja Mas. Mungkin gini aja, cara mempersulit aja Mas. Cara mempersulit orang menjadi joki. Biar ya mau menjadi joki mungkin banyak kesulitan lah. Apa ya? Ya itu tadi Mas. Uang itu aja udah. Rekotan pertama. Itu rekotan pertama uang itu pasti muncul kan Mas. Itu udah nggak Iya. bisa. Uang pertama itu udah nggak bisa. Terus wisutan ke di start. Heeh. Nah, kalau itu selisih misalkan rekotan tadi itu 1 juta, ya kan? Heeh. Terus di pas setat itu 1 juta 100, itu berarti bukan aslinya. Udah gitu aja Mas. Ya, ya, oh, ya salah salah satunya itu berarti ya. Iya, Oke. itu pasti udah itu joki. Nggak mungkin lah. Iya, eh nggak mungkin. Harusnya mungkin kalau awalnya 1 juta, ya toh, selesai makan mungkin kan langsung potong 40.000 ya. nah itu. Nah, iya benar Mas. Ya. Pengalaman situ di event itu saat mau start itu kayak gimana Mas? Maksudnya mencari posisi start. Kan semisal 6 player Ya, kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara menentukan itu bagaimana Mas? Yang Mas pernah alami. diundi aja Mas. Menurut situ itu adil? Adil. Ini Mas, kalau untuk undian itu kan harus menentukan itu grup A, grup B, grup C. Mm-mm. Nah, itu kan misalkan setiap pendaftar itu kan dari per klub, per, per klub lah, per tim lah ya kan. Nah, di situ misalkan 3 orang. Nah, di situ kita ambil satu-satu, dikopiok aja Mas, diundi. Nah, ini di grup mana, ini di grup mana, ini di grup mana, kan gitu nanti ya. Baru di situ diundi lagi buat nomor urutannya gitu. Oh, berarti yang pertama undian untuk menentukan grup mana, ya kan? Nah, kalau itu aku rasa ya bagus. Terus berarti saat mau start itu juga pakai undian gitu, Mas. Kalau bisa itu undian Mas, jangan kalau bisa diundi dulu mau start itu kan misalkan saya sama Mas itu harus diundi dulu mana yang start pertama, mana yang start dua gitu biar tahu nanti. Hmm. Kalau aku pengalaman aku ya di ya dulu BBC sering ada event kecil-kecilan lah, event dalam grup cuman hadiah paling 50.000 pulsa atau apa gitu ya. Itu gini Mas, cara aku menentukan posisi start. Gimana Mas? Jadi setiap player itu lari dulu nih. Bermain satu Mas, satu orang. Semisal kalau dulu kan dominannya kan Solo Surabaya, Ya, ya kan. Nah, dari Solo Surabaya dia bermain sendiri loh ya. Hanya berteman ya satu panitia siapa yang untuk sebagai cara bisa mabar kan harus 2 orang ya kan. Bang ya. Nah, itu satu player itu peserta itu lari sendiri, ya kan? Terus dilihat berapa lama dia. Semakin cepat dia, kalau waktu dulu itu sekitar waktunya itu 29 menit lah. 29 menit itu. Nah, pokoknya siapa yang finish dengan waktu tercepat itu posisinya paling depan. Gitu. Kalau caraku dulu. Kalau saya Menurut itu Mas, Mas boleh seperti itu, tapi nanti memakan waktu Mas. Kalau bisa ya jadi main undian itu nanti kan bisa nanti grup A, grup A sampai grup Z itu nanti bisa langsung, jadi nggak harus menitan gitu Mas. Kalau menurut saya lebih efisien itu Mas, lebih cepat. lebih efektif dan ya itu ketentuannya ya kan, masa peraturannya seperti itu ya kan, harus harus
terima dapat posisi 1, 2, 3 ya untung-untungan gitu ya kan. Itu namanya kan rezeki. Oh. Lah saya aja loh Mas pakai di darah start belakang terus Mas. Udah spek gak mumpuni belakang terus. Itu pun di quarter final start nomor 3. Beruntung saya. Map 1 udah nomor 1. Ya itu dari Solo aja Mas lihat sendiri tuh lapnya Mas Pucuk itu nomor 5. Spek di bawah jauh, belakang terus, melawannya mapnya itu kayak sih dibilang udah 2 kali lipat sama saya. Gimana itu Mas? Iya. Berarti di event selama ini tidak ada ya, kalau di MotoGP kan namanya kan babak kualifikasi gitu ya. Belum ada seperti itu ya. Belum ada Mas. Kalau masalah untuk itu Mas nanti malah makan waktu malah lebih lama nantinya eventnya Mas. Kalau ada seperti itu. Iya. Jadi gimana ya? Cuman menurut itu malah bagus atau enggak Mas? Kalau saya bagus Mas, bagus. Tapi ya itu nambah waktu Mas. Waktu. Iya, waktunya malah lebih panjang. Misalkan 1 bulan selesai, harusnya selesai event nanti jadi 2 bulan. Benar. Ya, kurang efektif lah ya. Memang bagus Mas. Itu nanti kan menentukan kan, dibilang menentukan nanti posisinya itu gimana kan menentukan. Tapi ya itu waktunya malah lebih panjang nantinya. Ya udah Mas ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Udah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol juga. Iya. Ya semoga selalu. Amin. Mas. Ya. Buat teman-teman di CBR dan juga di KM, juga PPRC. Oke ya Mas ya, cukup. Ya, sehat-sehat Ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas.